Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Puji syukur, mari sama-sama kita bacakan kata Allah, di mana hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Setelah minggu lalu, mohon maaf saya nggak bisa hadir bersama Abi dan Umi semuanya di sini. Tapi alhamdulillah hari ini Allah sudah menjumpai kita kembali. Semoga perjumpaan ini merupakan perjumpaan yang membawa rahmat pada kita semua. Salawat beriring salam, mari selalu kita sanjung-sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sampai hari ini kita masih setia belajar tentang hadis-hadis beliau yang menceritakan kisah-kisah unik, asyik dan juga menarik tentang perjalanan kita dari semasa kita di dunia sampai kita nanti masuk dalam surga insyaallah bersama-sama. Nah, perjumpaan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana para manusia baik yang mukmin ataupun yang kafir itu dibangkitkan dan berdirikan di bawah Liwaul Hamdi. Liwaul Hamdi adalah panji Rasulullah, dan kita akan dikumpulkan bersama pemimpin-pemimpin kita. Kemarin kita sudah cerita kalau orang dermawan itu nanti dikumpulkan di bawah bendera Utsman bin Affan, orang syahid dikumpulkan di bawah bendera Sayyidina Ali, orang qurra itu orang yang ahli membaca Al-Quran itu dikumpulkan di bawah Ubay bin Ka'ab, dan juga muazzin di bawah bendera Bilal bin Rabah. Insyaallah kita semua akan berada di bawah bendera-bendera di mana kita melazimkan, membiasakan melakukan amalan kita sehari-hari. Setelah para manusia ceritanya dikumpulkan, lalu saat itu mereka berdiri kepanasan. Lalu kata Allah, katakan wahai Muhammad, agar mereka memanggilku dengan sesuatu doa yang engkau saat engkau berdoa seperti itu kepadaku, aku akan limpahkan anugerah kepadamu. Maka Nabi Muhammad pun mengajarkan doa itu. Doa itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah barang siapa yang sering membaca Bismillah, Allah akan lepaskan kesusahannya dari dunia dan sampai akhirat nantinya. Setelah para manusia dibawa kepada mahsyar, lalu saat itu Allah putuskan hukuman di antara seluruh binatang ternak, wuhush dan bahaim, serta binatang liar, dan juga termasuk binatang yang punya tanduk. Lalu Allah berkata kepada binatang ternak dan juga binatang liar, kunu turaban, jadilah kamu tanah. Jadi setelah itu semua dijadikan tanah, sehingga saat itu orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya kami boleh jadi tanah, kami pilih jadi tanah saja. Jadi nggak usah masuk neraka. Tapi nggak dikasih sama lain aja. Di dunia sudah berbuat ingkar, di sana rasakan azabnya. Nah, kita lanjutkan pengajian kita hari ini. Hari ini ceritanya tidak kalah menarik. Jadi kalau ada anak-anak yang ikut juga hari ini ceritanya asyik sekali. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata pengarang, dan semoga semua kita yang hadir hari ini mendapatkan rahmat dan manfaat dari ilmu pengarang baik dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala Muqatil, telah berkatalah Imam Muqatil, asyara minal hayawanati tadkhulul jannah. Ada 10 binatang yang masuk surga. Jadi diriwayatkan dari Muqatil ini salah seorang sahabat Rasulullah. Dalam satu pendapat beliau adalah tabi'in, dan ada pendapat lain yang mengatakan beliau adalah level tabi'in. Jadi banyak cerita-cerita asyik dan menarik dari beliau, dan ini bahkan ada serinya. Kalau kita beli di toko buku Gramedia ada serinya Fabel Islam, artinya cerita binatang dalam Islam. Nah, ternyata ada 10 binatang
yang masuk ke dalam surga. Nah, jadi kalau kita malah tidak tercerita kepada anak, boleh cerita seperti ini karena memang ini cerita yang ada dalam hadis ataupun athar. Athar itu adalah kata-kata para sahabat. Ada 10 binatang yang masuk surga. Kenapa cerita hadis ini dimasuk hadis ini atau asar ini dimasuk hadis ini? Karena cerita tadi seluruh binatang jadi tanah. Jadi ternyata nggak semua jadi tanah. Ada 10 binatang yang dapat kesempatan masuk surga. Jadi dia nggak ada di tanah, nggak ada di debu. Binatang apa saja itu? Yang pertama, naqatus salihin, unta Nabi Saleh. Kita mungkin pernah mendengar cerita unta Nabi Saleh. Nabi Saleh adalah seorang nabi yang banyak dihina, banyak dihujat, banyak dilecehkan, diejek oleh kaumnya. Lalu mereka mengolok-olok, bahkan tidak mau percaya kepada Nabi Saleh. Saat itulah dalam di antara batu-batu pegunungan, Nabi Saleh mengulurkan tangan untuk berdoa. Dan dari situlah keluar unta yang kurus. Tapi dari unta yang kurus itu ternyata keluar susu banyak sekali dan akhirnya bisa dikonsumsi oleh para umat Nabi Saleh. Nah, unta yang menjadi simbol mukjizat daripada Nabi Saleh ini, unta ini dapat kesempatan dari Allah untuk merasakan nikmatnya surga dan mereka unta-unta ini akan berada bersama kita nantinya dalam surga. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ijlu Ibrahim, dan anak lembu Nabi Ibrahim. Ada yang tahu cerita anak lembu Nabi Ibrahim? Tahu ya? Nabi Ibrahim dalam surat Az-Zariyat diceritakan, ingatkah kalian tentang kisah tamu Nabi Ibrahim? Saat itu di suatu malam, Nabi Ibrahim itu terkenal dengan orang yang tidak pernah menyia-nyiakan tamu. Bahkan beliau tidak pernah dalam satu hari itu tidak menjamu tamu. Jadi hantong dalam ziurogoknya anak pejamego. Dalam suatu riwayat, Nabi Ibrahim pernah suatu hari tidak kedatangan tamu. Jadi dia begitu tidak kedatangan tamu, Nabi Ibrahim tinggalnya di atas puncak gunung. Beliau tinggal di pegunungan. Kenapa? Karena beliau menggembala kambingnya yang jumlahnya ribuan ekor. Dalam suatu riwayat 3.000 ekor. Dan itu pernah disedekahkan kepada malaikat Jibril yang turun dan berkata, wahai Ibrahim, kenapa kamu taat kepada Allah? Karena kamu kaya, kamu punya kambing sampai 3.000 ekor. Nabi Ibrahim berkata, kambing ini hanya titipan Allah. Kalau kamu mau ucapkan la ilaha illallah sekali, saya sedekahkan sepertiga kambing. Malaikat Jibril berkata la ilaha illallah, lalu disedekahkan sepertiga kambing. Sepertiganya 1.000 ekor kambing. Kalau kamu baca 2 kali, 2/3 untuk kamu. Dibaca 2 kali, diberikan langsung 2/3. Lalu Nabi Ibrahim berkata, kalau kamu mau baca 3 kali, saya nggak perlu harta dunia yang ambil untuk kamu aja semua. Nabi malaikat Jibril pun berkata 3 kali, la ilaha illallah. Begitu baca la ilaha illallah 3 kali, lalu Nabi Ibrahim langsung menghibahkan seluruh kambingnya. Saat itu malaikat Jibril berkata, kenapa kamu kok bisa seperti itu? Saya diberi kekayaan oleh Allah, tapi tidak memasukkan dunia itu ke hati saya. Dunia di genggaman saya, tapi bukan di hati saya. Saya punya banyak harta, tapi saya tahu ini titipan Allah. Semua saya yakin titipan Allah dan saya siap kapanpun diambil. Kalau seluruh harta saya diambil, kambing saya diambil, silakan ambil aja. Bahkan ini cerita saya nggak punya anak. Kalau saya punya anak, mau diambil sama Allah pun lagi saya kasih. Disuruh sembelih aja saya mau, nggak apa-apa. Itu perkataan Nabi Ibrahim yang beliau nggak sengaja. Nah, hati-hati dengan perkataan kita. Setelah kejadian itu berbulan-bulan lamanya baru beliau mimpi, wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu.
Padahal beliau tidak pernah bernazar. Itu bukan nazar untuk beliau. Jadi kalau kita melihat seperti ini, tingkatan derajat para nabi itu sudah luar biasa. Artinya kalau dalam ibarat kaidah usul fiqh, hasanatul lil abrar, sayyi'atul lil muqarrabin. Menurut kita perkataan itu bukan nazar. Kalau dalam kaidah ilmu fikih kita sebut seperti itu tidak takluk nazar, karena kita tidak mewajibkan atas diri kita. Tapi karena beliau nabi, itu dihitung nazar. Nah, jadi sama seperti orang berkata, katanya nabi-nabi maksum, tidak berdosa. Kenapa Nabi Adam melakukan dosa? Banyak nabi-nabi melakukan dosa. Nabi Yunus ditelan ikan Nun juga karena melakukan dosa. Ternyata dosa mereka itu bukan dosa seperti kita. Dosa mereka yang disebut dosa bagi mereka adalah hasanah bagi kita. Bagi kita itu biasa-biasa saja, masih merupakan kebaikan. Tapi hasanah bagi abrar, bagi kita orang-orang yang baik, merupakan dosa bagi orang yang mukarrabin, orang yang dekat kepada Allah. Nabi Adam, beliau melakukan dosa kan cuma karena makan buah khuldi. Kan kecil sekali itu tingkatannya saja, artinya bukan dalam tingkatan haram, tapi Allah sengaja menghukum karena tingkat beliau nabi. Itu juga dengan Nabi Yunus, saat beliau ditelan sama ikan Nuh, beliau posisinya saat itu meninggalkan umatnya karena umatnya dianggap tidak mendengar lagi beliau. Menurut kita itu biasa-biasa saja, tapi ternyata bagi Nabi itu merupakan level dosa. Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disebut berdosa bagaimana? Saat beliau berkata, beliau dianggap pernah berbohong. Saat beliau berkata diajak untuk pergi berburu oleh Raja Namrud, tapi beliau berkata, saya tidak pergi, saya sakit. Padahal saat itu beliau tidak sakit. Dan beliau datang, selanjutnya beliau menghancurkan berhala-berhala. Lalu beliau gantungkan kapak di berhala yang paling besar. Saat ditanya mana siapa yang menghancurkan, beliau berkata lagi, tanya sama berhala itu. Nah, tanya sama berhala itu sebenarnya itu bukan bohong, tapi ada suatu ungkapan menyatakan bahwa si berhala yang diam itu tidak mungkin berkata-kata ngapain kalian sembah, tapi dihitung berbohong karena beliau nabi. Nah, posisi Nabi Ibrahim seperti itu, beliau selalu melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan rela mengorbankan 3.000 kambingnya. 3.000 kambing buat beliau tinggal di puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Nah, saat setiap hari beliau selalu mencari siapa orang yang mau bertemu. Suatu hari tidak ada yang bertemu, beliau bahkan rela mencari sampai berkilo-kilometer jauhnya. Dari pagi beliau cari orang khusus untuk mau bertemu ke rumahnya. Dejak orang lain ke puncak, ke kaki bukit, dia cari, Pak, ngejak Pio, ya Pak Lo, ngapain saya pergi ke tempat Anda? Saya punya rumah sendiri. Enggak, saya butuh tamu hari ini. Dijemput orang tersebut untuk bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Sebegitunya beliau memuliakan tamu, sehingga Nabi Muhammad yang merupakan cucu Nabi Ibrahim sampai berkata, siapa yang beriman kepada Allah, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah memuliakan tamunya. Kalau kita mengakui kita beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah kita memuliakan tamu. Tirulah Nabi Ibrahim. Nah, cerita Nabi Ibrahim hari ini, suatu malam datang tamu 3 orang ke rumahnya. Datang tamu 3 orang ke rumahnya. Saat itu Nabi Ismail sudah hadir, sudah lahir, dan bersama Siti Sarah itu sudah dibawa ke Mekah. Beliau tinggal bersama Siti Hajar di rumah. Saat itu datang tamu malam itu ke rumah. Tok-tok malam-malam datang tamu. Karena beliau tadi sore sudah menjamu tamu, beliau begitu menjamu tamu all. Artinya berapa ada makanan di rumah, keluarkan semua, habiskan semua. Yang di rumah lebih mendung. Tinggal berkira. Jadi beliau itu tidak pernah, sama seperti Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah menyimpan harta, menyimpan makanan di rumahnya. Apa yang ada hari ini, habiskan hari ini. Besok pikir lain.
Jadi bahkan Rasulullah pernah suatu riwayat beliau itu pada suatu malam imam sholat isya. Biasa habis sholat isya beliau tetap wirid seperti biasa. Suatu hari habis beliau sholat isya, assalamualaikum, beliau langsung bangun. Padahal beliau biasa ajarkan kepada orang habis sholat wirid. Beliau nggak wirid, beliau bangun pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, sahabat nunggu sambil wirid sendiri, berdoa sendiri. Sekitar 10-20 menit Rasulullah balik. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau pergi meninggalkan kami? Padahal biasa engkau selalu wirid bersama kami. Kata Rasulullah, aku baru teringat, selesai sholat tadi pas mau wirid baru teringat ada uang 2 dirham lagi di rumah yang belum kusedekahkan. Aku tidak mau aku menginap malam ini dan ada uang 2 dirham di rumahku. Sebegitunya Rasulullah. Jadi beliau tetap pulang ke rumah sedekah dulu itu. Yang nama adik. Takut beliau tiba-tiba malam, karena Rasulullah itu setelah sholat isya tak lama langsung tidur. Sunnah Rasulullah jangan tidur terlalu lama setelah sholat isya. Jadi beliau kejar untuk sedekahkan uang 2 dirham itu kepada orang lain. Ini adalah ajaran juga dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga seperti itu. Setiap datang tamu sedekah semuanya. Puyangna duit dulu. Nah, hari itu sore sudah datang tamu, makanan sudah habis. Untuk besok kita pikir lagi. Tiba-tiba malam itu sekitar pukul 9 malam datang tamu 3 orang, di puncak gunung, puncak bukit. Entah naik apa, pokoknya truk dan melel. Nabi Ibrahim berkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silakan masuk. Begitu masuk dia berkata kepada istrinya, ya Siti Hajar, apa yang ada makanan di rumah? Suamiku nggak ada apa-apa di rumah, udah habis. Mandu mana deh? Ya udah di laci-laci Indomie nggak ada, Indomie kari ayam atau soto Medan ada, nggak ada lagi, udah habis semua. Bener-bener dari dempor tadi. Akhirnya yang ada harta beliau malam itu cuma anak lembu. Beliau sudah kambing-kambing kalau belum ada, goyang baru dengan pelihara lembu dan baru anak lembu. Akhirnya karena ini memuliakan tamu, disembelihnya lembu itu malam itu. Langsung disembelih, dikuliti, tamunya menunggu, dia masak, dia panggang karena nasi nggak ada lagi. Dia buat lembu panggang. Setelah dipanggang, kahek prevelnya sampai jam 12 malam, dihidangkan. Ternyata kahek Nabi Ibrahim buat itu semuanya, mereka nggak mau makan. Nabi Ibrahim kecewa. Beliau sudah berkorban, tapi mereka nggak mau makan. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata, kenapa Anda seperti ini? Saya sudah berusaha memuliakan tamu, tapi Anda tidak menghargai saya. Makan apa yang ada, atau nggak mau pulang aja. Akhirnya mereka berkata, wahai Ibrahim Khalilullah, kami nggak makan karena kami bukan manusia, kami adalah malaikat. Kok nggak bilang dari tadi? Ya udah, nggak mati lalu. Jadi kami ada tujuan apa datang? Kami datang untuk membawa kabar gembira bahwa Siti Hajar akan hamil. Siti Sarah, Siti Sarah betul enggak? Siti Sarah akan hamil anaknya Ishak. Nah, ini kabar gembira yang diberikan oleh malaikat tersebut. Nah, jadi anak lembu yang malam itu dipotong untuk memuliakan tamu walaupun nggak dimakan, anak lembu ini masuk surga. Ini yang kedua. Siapa lagi yang ketiga? Wakibas Ismail dan kibas Nabi Ismail. Itu maksudnya cerita ya, tahu semua ceritanya. Kibas Nabi Ismail adalah kibas yang menggantikan leher Nabi Ismail saat disembelih. Dan ini kejadiannya berulang 2 kali. Artinya saat Nabi Ismail mau disembelih, saat itu ditutup matanya, mata Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail juga. Saat disembelih, ternyata posisi Nabi Ismail berpindah. Dan yang terpotong dengan pisau Nabi Ibrahim adalah kibas. Kibas itulah yang menggantikan Nabi Ismail, dan ini juga akan jadi saksi. Dan sejarah ini berulang ke keturunan Nabi Ibrahim dan Ismail, yaitu Abdullah, bapak Rasulullah
Abdul Muthalib dulunya beliau tidak punya anak laki-laki, tapi di dalam kalangan kaum Quraisy saat itu anak laki-laki merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa. Orang akan fakhrun, akan berbangga-bangga dengan banyaknya anak laki-laki. Dia pun bernazar, ya Allah, seandainya Engkau berikan aku anak laki-laki sampai 10, maka aku akan korbankan satu untuk Ka'bah. Ini Ka'bah itu sudah di sebelah dari dulu, sudah, walaupun ada berhala. Ya Tuhan, jadi di Ka'bah itu memang orang banyak juga yang menyembah berhala segala macam. Posisinya saat itu beliau sudah bernazar untuk mengorbankan satu anaknya. Di antara akhirnya lahir anaknya, anak laki-laki sampai 10 orang, masuk Abu Lahab di situ. Nah, posisinya saat beliau sudah lahir 10 orang, di atas 10 orang yang paling baik, yang paling ganteng, yang paling beliau sayang adalah Abdullah. Karena akhlak Abdullah dari dulu sudah baik sekali, paling taat sama orang tua, paling bisa menyenangkan hati orang tua. Lalu saat Abdul Muthalib memanggil seluruh anaknya dan berkata dia punya nazar, semuanya marah dan tidak mau ada disembelih. Tapi Abdullah bersedia. Abdul Muthalib tidak tega dengan hal seperti ini. Lalu dia pun membuat undian. Siapa anaknya yang keluar nama untuk disembelih. 10 nama anaknya dimasukkan ke dalam undian untuk diambil. Undian pertama keluar nama Abdullah. Lalu saat itu disedekahkan 40 ekor unta. Artinya dimasukkan nama unta 40 ekor untuk dimasukkan ke situ supaya terambil yang lain, berarti 10 banding 40. Dikocok yang kedua, keluar lagi nama Abdullah. Akhirnya Abdul Muthalib mengeluarkan 100 ekor unta. 100 ekor unta ini kalau pertama 20 ekor unta, 40 ekor unta, kali ketiga ditarik tetap Abdullah. Baru kali keempat dimasukkan 100 ekor unta, baru keluar nama unta. Kalau enggak tetap keluar Abdullah lagi. Jadi Abdullah terselamatkan lehernya karena 100 ekor unta. Dan 100 ekor unta ini akhirnya disembelih semua dan disedekahkan kepada penduduk Quraisy semua. Makanya Rasulullah bersabda, aku lahir dari 2 orang yang hampir tersembelih lehernya. Satu Abdullah bapaknya, yang kedua Nabi Ismail. Tapi Nabi Ismail digantikan oleh Kibash, dan Kibashnya insya Allah masuk surga. Sudah berapa? Unta Nabi Soleh, anak lembu Nabi Ibrahim, Kibash Nabi Ismail, wa baqaratu Musa, dan lembu Musa, lembu betina, baqarah lembu betina. Kita tahu cerita lembu betina. Lembu betina ini adalah sapi warna kuning yang disembah oleh Bani Israel. Pada saat pertama Musa Samiri membuat patung anak lembu. Nabi Musa naik ke Bukit Tursina untuk berdoa, bermunajat kepada Allah. Lalu di bawah ini ketika tinggal pada Musa ada yang bernama Musa Samiri. Pertama beliau juga umat Nabi Musa, tapi beliau akhirnya membuat patung anak lembu dari emas. Lalu patung anak lembu ini diisi oleh jin atau syaitan, dan orang ini menyembah lembu tersebut. Lalu Nabi Musa begitu turun dari munajatnya melarang mereka menyembah lembu tersebut, dan Nabi Musa menyuruh mereka untuk mengorbankan satu lembu. Mereka bertanya kepada Musa, "Ma'launuha?" Akhirnya warna apa? Dijawablah warnanya kuning. Lalu bagaimana lembunya? Lembunya tidak pernah dipakai membajak segala macam. Nah, akhirnya lembu itu dikorbankan dan baru kaum Nabi Musa ini kembali menyertakan. Lembu betina yang dikorbankan ini menjadi binatang yang juga masuk surga. Unta Nabi Saleh, anak lembu Nabi Ibrahim, kibas Nabi Ismail, dan lembu betina Nabi Musa. Lalu yang kelima
wa hutu Yunusa, dan hut Nabi Yunus, artinya ikan yang memakan Nabi Yunus. Ikan ini disebut ikan hut atau ikan nun, kita sebut, atau ikan paus. Nah, ikan ini kembali seperti cerita yang pernah kita dengar, saat Nabi Yunus kecewa karena beliau sudah berkorban, sudah all out untuk seluruh kaumnya, beliau berdakwah dengan luar biasa, tapi beliau disia-siakan, dihina, dicaci. Beliau akhirnya putus asa. Beliau berpikir, adalah kahek, bukan? Hidup dengan bamnan. Beliau pergi meninggalkan negerinya, padahal Allah melarang. Saat beliau naik perahu, beliau sudah kepengen meninggalkan negeri kami. Jauh, belum yang jauh. Begitu beliau pergi, di tengah perjalanan perahu diombang-ambing oleh ombak. Dan saat itu orang kapal berkata, biasa nggak pernah kejadian seperti ini. Tapi kalau ada kejadian seperti ini, berarti laut ini meminta korban. Coba kita tulis nama semuanya, kita tarik nama, siapa yang keluar namanya, ini kita lemparkan ke laut. Penarikan undian pertama keluar nama Yunus bin Matta, itulah Nabi Yunus. Begitu keluar nama pertama, karena tahu beliau Nabi, beliau orang terpandang, dan beliau orang baik-baik, orang tidak rela untuk mengorbankan beliau. Ditarik lagi yang kedua, keluar lagi nama beliau. Ditarik lagi yang ketiga, dan keluar lagi nama beliau. Beliau sadar bahwa inilah hukuman bagi beliau karena beliau sudah keluar dari negerinya, dia putus asa dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Beliau lompat ke laut dan beliau masuk ke dalam mulut ikan nun atau ikan paus ini, dan beliau berada dalam mulut ikan itu. Sesampai di sana, beliau tetap dapat makanan semuanya, tapi tidak bisa keluar. Ya seperti di tempat Pak Jamal tadi siang saya bersama Pak Jamal di LP, mereka dapat fasilitas semua, cuma keluar nggak bisa. Saat itu beliau mengadu kepada Allah, artinya bertaubat kepada Allah. Tentu saja beliau berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Makanya saya waktu tadi mengajar di LP di penjara, saya ajarkan itu. Kalau mau, saya dapat ijazah dari Yang Mudi kemarin sama ayah waktu berangkat ke Banda Aceh. Ijazah dari Yang Mudi, barang siapa yang ditangkap dan mau cepat keluar dari penjara, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin sehari seminggu lagi. Jadi itu adalah doa Nabi Yunus untuk keluar dari perut ikan nun. Dan perut ini atau hut ikan ini akan berada bersama kita nantinya di surga. Jadi kalau di sini kita melihat sea aquarium atau sea world, nanti di sana ada juga akuarium besarnya. Di surga ada tempat ikan hut, ini ikan yang melarang Nabi Yunus. Kelima, ya. Silakan. Iya, luar biasa. Ada pendapat kita baca di medsos bahwa ikan yang menelan Nabi Yunus sampai sekarang masih ada. Nah, apakah benar? Saya belum dapat referensinya di sini, di kitab tertulis langsung belum dapat. Tapi saya akan cari. Tapi kalau saya ditanya sama saya pribadi, menurut saya bisa jadi iya, karena banyak hari ini ada Allah tinggalkan banyak tanda-tanda kepada kita. Contoh, sahabat Rasulullah masih ada sekarang, ada namanya pohon sahabi. Artinya pohon sahabi, pohon yang pernah dipegang oleh Rasulullah waktu Rasulullah pergi ke suatu tempat, lalu beliau pegang pohon itu sudah mati, akhirnya hidup kembali. Pohon itu sekarang masih ada. Jadi kenapa Allah sisakan hal-hal seperti ini? Padahal sudah 1400 tahun, pakai lain nggak mati, tapi dia masih ada. Posisi ini Allah banyak menyisakan ke kita supaya kita bisa mengambil iktibar. Bagaimana Fir'aun saja yang tenggelam di laut merah, sampai saat ini kita masih bisa lihat mukanya. Allah selamatkan, dan itu proses pembalseman bumi itu membuat kita tahu bahwa dalam Al-Quran diceritakan tentang bagaimana Allah selamatkan Fir'aun ini supaya kita bisa mengambil iktibar. Kalau kita nggak percaya dengan kapal Nabi Nuh di pegunungan Ararat, masih ada ikan Nabi Yunus, cuman karena posisinya di laut, ada yang cerita apakah yang kemarin muncul ke permukaan ataukah memang di mana posisinya, kita posisinya nggak tahu karena di laut.
tapi ini merupakan rahasia Allah dan bisa jadi. Jadi apakah kita wajib yakin bahwa ini masih ada? Tidak. Bagi yang percaya silakan, nggak percaya juga nggak dosa. Ini namanya khabar. Khabar itu mahtamalah syidqa wal kidba. Artinya bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Jadi pastinya kalau karena tidak ada dalam hadis, tidak dalam asal, dan saya belum jumpa dalam kitab bisa jadi ada. Kalau kita mau berpikir bahwa itu ada, boleh. Mau berpikir tidak ada, boleh juga, ya dosa enggak. Jadi kalaupun memang itu ada, sama seperti Nabi Khidir yang hari ini masih ada dan sering berjumpa dengan para ulama sampai saat ini. Nabi Ilyas juga masih ada. Nabi Ilyas berada di dalam hutan, Nabi Khidir berada di pesisir laut. Dan Nabi Khidir, beliau dalam riwayat banyak memberikan ijazah doa kepada orang-orang yang ulama atau waliullah sesuai dengan bahasanya sendiri. Jadi saat beliau ke Aceh, beliau memberikan doa kepada orang Aceh yang jumpa sama beliau bahasa Aceh. Kalau beliau ke Jawa jumpa dengan orang Jawa, beliau memberikan doa bahasa Jawa. Padahal beliau kan bukan orang Aceh, bukan orang Jawa, tapi beliau memberikan doa dengan bahasa tersebut. Bahkan dulu ada cerita saat Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU. Saat itu beliau sudah sekolah, sudah belajar di Mekah Al-Mukarramah. Saat itu Mekah dilanda kondisi kekeringan, 3 bulan gak ada hujan. Begitu 3 bulan gak ada hujan, semua ulama Mekah berkumpul. Dimulai dari 12 ulama besar di Mekah, mereka berdoa. Coba imam ini pimpin doa, gak hujan. Imam ini lagi pimpin doa, gak hujan. Akhirnya setelah 12 ulama memimpin doa gak hujan-hujan, saat itu diberikan status beliau itu masih pelajar di sana. Beliau ada di situ. Oh, coba kamu dulu. Nah, dilihat ada urang di bini Ka'bah, urang yang kayak ajib, orang biasa-biasa saja dipanggil dia. Oh, coba kamu pimpin doa, siapa tahu kamu pimpin doa berhasil. Kita disuruhlah beliau pimpin doa. Beliau pimpin doa dengan bahasa Jawa. Padahal beliau ahli bahasa Arab, malu Mekah tinggalnya. Tapi beliau pimpin doa minta hujan dengan bahasa Jawa. Kurang lebih doa gini, ya Allah turunkanlah hujan, tapi bahasa Jawa. Saya juga kurang ingat redaksinya bahasa Jawa. Beliau berdoa dengan bahasa Jawa karena beliau orang Jawa. 3 menit setelah beliau berdoa langsung turun hujan. Ketika ditanyakan kok bisa langsung turun hujan, kata beliau itu doa itu diajarkan oleh Nabi Khidir waktu jumpa saya di Jawa. Beliau pernah jumpa dengan Nabi Khidir di Jawa. Jadi diajarkan doa itu ternyata lebih makbul daripada doa saya. Tapi Allah alam, itu riwayat dari cerita-cerita juga. Pastinya bagaimana kebenarannya saya juga nggak tahu pasti. Saya juga dengar dari cerita mutawatir, dari guru-guru saya juga dengarnya. Tapi cerita pertanyaan Pak Jamal tadi, apakah benar adanya kemungkinan kalaupun ada untuk menambah iman kita bahwa kejadian ini benar. Oke, sudah 5. Unta Nabi Saleh, anak lembu Nabi Ibrahim, kibas Nabi Ismail, lembu betina Nabi Musa, Hud Nabi Yunus atau ikan Nabi Yunus, wa himar Uzair, dan himar atau keledai Nabi Uzair. Nah, ini mungkin semua kita juga sudah pernah tahu cerita Nabi Uzair. Itu ada dalam surat Al-Baqarah ya, masalahnya surat Al-Baqarah. Nah, jadi diceritakan dalam surat Al-Baqarah, Nabi Uzair itu beliau pergi ke mengajar. Lalu beliau pergi dengan membawa seekor keledai dan membawa pembekalan untuk pergi mengajar, ukuran 2 potong roti di samping keledainya. Dalam perjalanan ketika pulang mengajar, hendak pulang ke kampung halamannya, beliau istirahat di tengah jalan. Lalu beliau berhenti di bawah pohon. Lalu beliau berpikir, Allah ciptakan keledai ini dengan bentuk yang luar biasa rumit. Artinya ini ada bulunya. Karena bulu kalau di keledai dari kepalanya bulu sampai ekor kita sebut bulu. Bulu ekor, bulu kepala, bulu kaki. Tapi kalau kita kan beda-beda. Bulu yang ada di atas kepala kita sebut rambut. Turun ke bawah sini kita sebut alis. Turun ke bawah sini namanya bulu hidung. Turun ke sini bulu kuping. Ke sini namanya kumis. Ke sini namanya
jenggot sampai ya mulai gede manduk namanya beda-beda padahal bentuknya sama bulu tapi namanya beda-beda. Nah begitu Uzair, sebentar saya habiskan sampai Uzair. Begitu Uzair melihat di bawah bulu itu ada daging, di bawah daging ada tulang. Bagaimana Allah menciptakan keledai ini begitu sempurna? Apabila keledai ini mati, apakah Allah bisa menyusun kembali semua struktur tubuhnya menjadi sempurna? Dengan berpikirnya, dengan